dosen penguji dan guru pamong PPG dalam jenjang kategori 1 Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Deviana Ginder dengan NIM 2026220009 dengan bidang PPG Seni Broadcast Acting dan Film. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Saya akan memperlihatkan video pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Ucapkan salam. Berdoa. Teman pertama mulai. Tuhan, kami mau belajar, berikanlah kami kepintaran, kecerdasan supaya bisa menjawab soal yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Satu nusa, satu bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bella, Cinta Laura, Dimas, Elkana, Dio, Ada Bu. Hengki, Ada Bu. Jiwo, Ada Bu. Joa, Apa? Johan, Ada Bu. Julia, Leoni, Lestari, Mardi, Mila, Nadia, Novia, Pengki, Penny, Virgo, Radit, Ada Bu. Rafli, Ada Bu. Rara, Redu, Ada Bu. Rehmandra, Ada Bu. Rizkia, Apa? Rosi, Ada Bu. Sania, Satria, izin Bu, ada suratnya. Silva, Bu. Tiara, Vicky, Ada Bu. Winky, Ada Bu. Yudo, Ada Bu. Yulensi. Oke. Kita hari ini tentang tahapan-tahapan produksi. Tapi sebelumnya kita sudah belajar tentang manajemen produksi. Ada yang masih ingat arti kata manajemen? Silakan angkat tangan. Ya, silakan dibacakan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha.
para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ya, terima kasih. Masih ingat ya tim manajemen. Oke, kalau 4 unsur dalam manajemen, silakan. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Oke, terima kasih. Jadi terwakilkan nih dari 2 temennya, kayaknya kalian masih ingat dengan. Ya, aku bacakan dulu. Memahami tahapan-tahapan produksi dan mempresentasikan tahapan-tahapan produksi. Untuk indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 itu menjelaskan teori dasar produksi. 3.2.2 itu menguraikan tahapan-tahapan produksi. 4.2.1 membedakan tahapan produksi. 4.2.2 menyiapkan bahan presentasi tahapan produksi. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan setelah kalian mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan teori dasar dari produksi dengan benar. Kemudian, setelah menggali informasi, peserta didik mampu menguraikan tahapan-tahapan produksi dengan baik. Yang ketiga, setelah mempelajari materi, peserta didik mampu membedakan tahapan produksi dengan benar. Dan yang terakhir, tujuannya itu setelah memahami penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyiapkan bahan presentasi untuk tahapan produksi dengan baik dan benar. Tahapan produksi itu ada 3. Ada pra produksi dan pasca produksi. Jadi ada 3 tahap ya. Oke, kita masuk di tahap yang pertama, praproduksi atau bisa disebut juga dengan pre-production. Ya, ini tahap awal dari sebuah produksi dan biasanya di sini adalah persiapannya. Ketika akan memulai suatu proyek, biasanya sudah punya stock shoot atau footage video atau potongan-potongan videonya maksudnya ya. Sebab itu dalam proses praproduksi kita harus melakukan peninjauan ulang segala kebutuhan sesuai dengan skenario yang dibuat. Oke, ini ada beberapa tahapan yang ada pada praproduksi. Pertama, kalau kita lihat gambarnya, di situ ada gambar lampu yang menyala ya. Biasanya lampu yang menyala itu melambangkan sebuah ide. Kenapa biasanya ide itu dilambangkan dengan lampu yang menyala? Karena ide itu bisa jadi terangnya suatu produk. Ya, sama kita di rumah, kalau malam gelap otomatis kita tetap cari yang terang, ada lampunya biar kelihatan semua yang di rumah. Ya, jadi yang pertama tahapannya pada praproduksi adalah proses penuangan ide dalam bentuk proposal. Jadi dia menjadi sebuah produk. Kemudian setelah ide itu dituangkan, masuklah dia dalam tahap desain. Setelah masuk pada tahap desain, masuk dalam perencanaan produk. Jadi mulai diwujudkan. Oke, untuk proses penuangan ide atau proposal produk ada beberapa hal dalam tahapan ini. Pertama, yang perlu dipertimbangkan adalah judul tujuan. Judulnya apa? Tujuannya untuk apa sebenarnya memproduksi sebuah film atau video. Ya, kemudian penonton harus dipertimbangkan, penontonnya videonya atau filmnya yang dibuat untuk penonton yang umur berapa, untuk laki-laki atau perempuan, ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak atau pilihannya remaja. Lanjut lagi, judul jenis karya perlu diperhatikan karena lewat judul biasanya orang akan tertarik untuk nonton karya
siapa. Bukan. Lalu ada rencana anggaran. Kenapa perlu dibuat rencana anggaran? Biar tahu biaya yang dikeluarkan itu nanti rancangannya kira-kira berapa. Bukan. Lalu ada jadwal pelaksanaan. Oke, selanjutnya desain. Dalam desain ini ada beberapa hal yang termasuk dalam tahap desain. Pertama ada konten, bisa berupa jasa atau berita. Kontennya apa sebenarnya yang diinginkan. Lalu arsitektur informatikanya, visual dan audionya. Visualnya mau sinematika bentuknya, termasuk dalam visual. Tekniknya, teknik dalam produksinya. Kemudian interaksi dan navigasi. Yang ketiga, perencanaan produk. Pertama, dalam merencanakan produk, tahap yang harus dilakukan adalah membuat storyboard-nya. Jadi ini sebagai langkah awalnya. Kemudian pengaturan, penjadwalan, aset manajemen, pengujian, dokumentasi, lalu timnya dikumpulkan, selanjutnya membuat prototipe-nya, dan pengurusan hak cipta, terakhir penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Jadi semuanya diselesaikan. Oke, selanjutnya ini ada elemen pertimbangan praproduksi. Pertama, tujuan dan pesan dari hasil produksi. Kedua, target pasar atau penonton. Ketiga, keinginan dari klien. Keempat, kebutuhan sarana yang memadai. Kelima, menginventarisir perangkat lunak. Keenam, menginventarisir orang yang terlibat. Selanjutnya, membuat schedule kerja atau jadwal kerjanya. Lalu merencanakan biaya dan merencanakan pendistribusian. Selanjutnya yang terakhir pengupdatean hasil kerja. Oke, kita masuk ke tahap yang berikutnya. Jadi setelah tadi praproduksi, masuklah ke bagian intinya, produksinya. Nah, pada tahap ini ketika proyek itu dikerjakan. Proses ini meliputi banyak hal tergantung dari kebutuhan proyek apa yang akan dibuat. Jadi ini tahap merealisasikan skenario ataupun storyboard. Merealisasikan itu artinya mewujud nyatakan. Yang tadi hanya dalam bentuk storyboard saja, hanya dalam bentuk skenario saja. Ini dibuat, benar-benar dibuat, nyata-nyata dibuat, dilakukan. Itu namanya realisasi. Ya, oke, prosesnya dalam produksi ini terdiri dari 13. Pertama, konten penciptaan. Kedua, pemrosesan isi. Selanjutnya ada penciptaan perangkat lunak. Lalu mencocokkan isi dan aplikasi. Selanjutnya merevisi desain. Kemudian penetapan desain. Lanjut lagi merevisi isi dan software. Kemudian membangun versi alpha. Selanjutnya pengujian pertama dan laporan bug. Ke-10 mengevaluasi laporan bug. 11 merevisi. 12 sisa bagian lengkap dari judul dan membangun versi beta. Ini yang terakhir tahapnya pasca produksi. Jadi setelah praproduksi nanti dihasilkan footage dan potongan gambar. Pada proses pasca produksi yaitu menggabungkan hasil potongan gambar disusun sesuai naskah atau skenario. Jadi pengeditannya di sini, ya. Dan di sini disampaikanlah ceritanya, pesannya apa, pembuatan efek itu di sini. Mau memasukkan misalnya audionya juga bisa. Oke, ini aplikasi dalam pengeditan itu ada 4 contohnya. Ini yang dari Adobe. Jadi ada Adobe Premiere Pro, kemudian Adobe After Effects, selanjutnya
perbaiki. Selanjutnya direvisi kata mengennya dan kontennya, kemudian diulangi lagi tesnya, laporan lagi, kemudian revisi lagi sampai siklus babnya dikurangi atau dihilangkan ya, atau sampai tingkat yang bisa diterima masuk akal kan. Kemudian melepaskan golden master ke publik untuk situs web atau manufaktur, lalu mengarsip semua bahan produksi. Arsipnya didokumentasi untuk klien. Klien itu orang yang meminta agar produksinya dibuat. Selanjutnya dipromosikan di situs. Oke, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan dulu? Cukup jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, kalian akan Ibu berikan tugas secara individu ya, karena materi tadi sudah Ibu sampaikan. Sekarang saatnya Ibu mau lihat sampai mana kalian mengerti materi yang sudah disampaikan. Ibu akan berikan nomor kerjanya, silakan ditulis namanya, dijawab sesuai dengan pertanyaannya, dan Ibu berikan waktu beberapa menit untuk menjawab soal ya. Untuk tugas penjelasan waktunya cukup sudah pada mengerjakan. Sudah. Ya. Nanti Ibu minta dibacakan jawabannya satu orang maupun satu soal, dibacakan di tempat duduknya saja, tapi posisinya berdiri ya, jadi biar cepat. Oke. Nomor 1 tadi pertanyaannya, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang praproduksi. Silakan angkat tangan siapa yang mau jawab. Ya. Dilapisin kertasnya. Ya. Reproduction atau praproduction merupakan tahapan awal dalam produksi atau tahapan perencanaan. Secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi syuting video atau syuting film atau video. Dengan adanya teknologi digital video dan metode non-linear editing, maka proses produksi video menjadi lebih mudah. Ketika akan memulai suatu proyek, biasanya kita sudah menggunakan screenshot atau video yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, dalam proses produksi praproduksi ini kita harus melakukan peninjauan ulang segala kebutuhan sesuai dengan skenario yang akan dibuat. Tapi pada juga video gambar yang mulai dari awal. Para praproduksi kita sudah dilakukan untuk melakukan proses membuat skenario, penentuan tim produksi, jadwal produksi, pemilihan
karet, dan lain sebagainya. Semua ini diharapkan untuk membuat proses produksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Selanjutnya yang nomor 2, silakan angkat tangan berdiri di tempat. Ya. Soal nomor 2, sebutkan beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam produksi. Ini jawabannya. Beberapa elemen yang perlu menjadi pertimbangan produksi adalah sebagai berikut. 1. Tujuan dan pesan dari hasil produksi. 2. Target pasar atau penonton. 3. Keinginan dari klien. 4. Kebutuhan sarana yang memadai untuk membuat proyek tersebut. 5. Menginventarisir perangkat lunak yang dibutuhkan. 6. Menginventarisir orang yang terlibat serta pembagian job deskripsi. 7. Membuat schedule kerja. 8. Merencanakan biaya yang dibutuhkan. 9. Merencanakan pendistribusian hasil kerja. 10. Mengupdate hasil kerja. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nomor 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 3, sebutkan tahapan yang termasuk dalam proses produksi. Silakan. Tahapan produksi merupakan tahapan ketika proyek ini dikerjakan. Ada 13, yaitu konten pencipta. 2. Pemrosesan isi, yaitu cropping, editing, assembly, formatting, compression, disesuaikan dengan isi. Tujuan pesan mungkin juga di penggunaan dari produk ini. Penciptaan perangkat lunak, menciptakan isi dan aplikasi perangkat lunak yang dapat memudahkan pengguna untuk dapat mengakses, serta aplikasi tersebut harus sudah terbaru. Merevisi desain, menetapkan desain, merevisi isi software, mengikuti desain akhir. Produk yang terbaik biasanya hasil dari 4 kali yang berkesinambungan dan modifikasi yang diimplementasikan pada seluruh proses produksi. Membangun versi awal pertama, pengujian dan pelaporan untuk kesalahan fungsional dan konten, mengevaluasi laporan dan menentukan yang akan diperbaiki, merevisi perangkat lunak dan konten disertakan pada evaluasi sisa bagian lengkap terdiri dari judul, membangun versi beta, judul lengkap dan segala. Oke. Selanjutnya nomor 4, soalnya jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pasca produksi. Setelah proses produksi, maka akan dihasilkan teks atau potongan gambar. Proses pasca produksi yaitu menggabungkan hasil potongan gambar disusun sesuai dengan naskah atau skenario cerita ini dan memberikan visual efek agar dapat menyampaikan pesan dari cerita tersebut. Dalam proses ini, kita juga harus melakukan evaluasi hasil keseluruhan agar keseluruhannya proses produksi yang baik lagi di kemudian hari. Proses pasca produksi merupakan proses editing. Ini merupakan aplikasi Adobe yang khusus dirancang untuk proses pasca produksi. Terima kasih. Selanjutnya nomor 5, sebutkan proses yang mengikuti tahap pasca produksi. Saya proses pasca produksi meliputi 8 proses. Nomor 1, kemudian versi beta dan pelaporan fungsional dan konten seperti konten atau multi konten, teks, gambar, suara, kredit dan lain-lain. Dan interaksi atau interaksi yang benar, menghafal dan tindakan. Cek, interaksi bisa interaksi terduga dalam selalu tidak lengkap dan tidak mengantisipasi segala sesuatu yang dapat terjadi. Cek progress atau bisa untuk progress. Dan yang kedua, menyaring laporan dan menentukan yang harus diperbaiki. Yang ketiga,
Merevisi sampel lunak dan konten didasarkan pada evaluasi guru. Bab ulangi tes, laporan, merevisi siklus sampai dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, lepaskan boleh masker ke publik untuk situs web atau manufaktur. Yang keenam, arsip semua bahan produksi. 7, menyampaikan arsip dokumentasi klien. Dan yang kedelapan, promosikan situs. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Nah, karena tadi sudah dibacakan sama teman-temannya, jawabannya masing-masing. Satu orang dari belakang kumpulin semua tugas temennya. Ya, perbaikan. Ya, jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa tahapan dalam produksi itu ada 3 tahapan. Tahap pertama tadi apa? Produksi dan pasca produksi. Iya, jadi ada 3 ya tahapannya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pengertian kalian dan pemahaman kalian tentang materi tentang tahapan-tahapan produksi, kalian diberikan tugas mandiri sesuai dengan pembagian tugas pada tim kamu. Deskripsikan tugas selama dalam proses produksi dan proses pasca produksi. Jadi ini nanti kalian kerjakan di rumah biar lebih mantap lagi, biar kalian lebih mengingat lagi tentang materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Ibu minta satu orang berdoa untuk mengakhiri kita. Ya. Tuhan, mari kita berdoa untuk agama dan supaya kita masing-masing. Saya membawa doa dalam agama Kristen. Berdoa dan baik. Allah Bapa yang baik, terima kasih kamu dan pelajaran dari pelajaran ini. Kami sudah menerima materi kita. Yang atas memberi besar itu materi tersebut. Semoga dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa dan menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Ya, amin.